sobat Ose, gua Fahri. Di sini gua bakal menemani kalian di kegiatan POSI. POSI itu apa sih? POSI itu podcast oceanografi yang dirancang oleh keilmuan dan keprofesian dari Komisariat HMO Triton ITB. Oke, jadi pada tema kali ini gua bakal ngebahas soal kuliah lapangan. Tapi kalian tahu gak sih kuliah lapangan itu apa? Nah, biar lebih tahu, jadi masa sih Ose nggak jalan-jalan? Nah, jalan-jalannya dinamakan dengan kuliah lapangan. Nah, pasti dong gue gak mungkin di sini sendirian. Gue bakal ditemani oleh 2 orang kece abis. Nah, kira-kira siapa nih? Tebak dong. Oke, tanpa berlama-lama lagi, gue bakal ngundang Dio sama Nora. Jadi buat Dio dan Nora bisa dong mampir sini. Oke, halo Dio, halo Nora. Gimana nih? Keadaannya hari ini? Aduh, kayaknya tuh. Jadi di sini kita gak boleh tegang gitu ya. Aduh, gue kayak nervous gitu mau ngobrol-ngobrol soal kuliah lapangan soalnya. Boleh. Mungkin sebelum kita mulai kita kenalan dulu nggak sih? Karena kan ada pepatah mengatakan kalau tak kenal maka tak sayang. Aduh, ini boleh banget nih saran dari Nora nih. Oke, boleh kenalan dulu dong. Mungkin dari aku dulu ya. Halo teman-teman, aku Nora Primalestari dari Oceanografi angkatan 23. Aku Dio dari Oceanografi 2002. Oke, jadi pertanyaan pertama atau jangan dulu dong. Jadi santai dulu lah. Iya, santai dulu. Jadi temanya tadi aku ngobrol soal kuliah lapangan. Kira-kira udah berapa kali nih kuliah lapangan? Karena aku angkatan 23, jadi ini tuh first time banget kemarin itu kuliah lapangan yang pertama kali buat aku. Wih, mungkin kayak excited banget dong benar, pertama. Benar. Kalau dari dia gimana? Kalau dari aku sih ya sekitar 2 atau 3 kali kayaknya. Dari semester 3 berarti. Dari semester 3 ya? Oke, jadi pertanyaan pertama nih, first question. Jadi kuliah lapangannya tuh kuliah lapangan apa? Terus di mana? Dari Nora dulu ya. Ini yang pertama kali kayak excited banget tuh. Oke, jadi kemarin tuh kita mengadakan kuliah lapangan untuk 2 mata kuliah. Jadi 2 mata kuliah itu digabung dalam satu kuliah lapangan, yaitu Oceanografi Biologi atau biasa disebut OSBIO dan Pendahuluan Oceanografi atau PENDOS. Dan kita kuliah lapangan di Pulau Tunda. Keren banget pulaunya. Kalau dari dia gimana? Nah, kalau misalnya dengan tema yang sama nih, kuliah lapangan OSBIO sama PENDOS itu kalau di angkatan kita ini dibagi 2. Yang satu itu tentang OSBIO dulu di Pulau Untung Jawa dan kebalik ya? Gimana ya? Kayak kebalik deh. Berarti kuliah lapangan PENDOS di Pulau Untung Jawa dan kuliah lapangan OSBIO di Pulau Tunda. Iya. Terus yang ketiga kalinya gimana? Yang ketiga kalinya di Kejawanan. Deket dong kayaknya. Iya benar. Seru banget. Tapi seru ya. Untuk sekarang seru banget nih. Seru banget sih. Dapat banget feel kuliah lapangannya. Jadi kayak kita tuh piknik gitu deh. Bukan jadi, anak teknik tapi piknik. Tapi piknik bener. Boleh dilihat ini ada kami piknik bukan teknik kan? Ada gambarnya. Ada. Oke, jadi gimana sih persiapannya? Udah kuliah ini kayak editornya bingung gini. Oke, jadi pas waktu kuliah lapangan pasti ada persiapannya dong. Nah, itu buat mempersiapkan kuliah lapangan tuh kayak gimana? Nah, kalau dari aku sebagai angkatan 23 tuh karena pertama kali kita excited banget dong. Jadi kayak mempersiapkan semuanya itu kayak dari jauh-jauh hari. Terus kayak bagian spek-spek atau alat-alat yang mau dibawa itu kita mempersiapkannya tuh bener-bener kayak hamin seminggu gitu loh, apa yang perlu dibawa, terus perlengkapan pribadi kita juga. Terus ada juga ini ya Kak, pertemuan untuk pengenalan alat. Jadi juga asisten juga kasih alat-alat yang dibawa untuk menunjang si kuliah lapangan itu ya. Jadi sejauh ini tuh bener-bener kemarin excited banget sih buat persiapan. Jadi pasti dipersiapkan banget dong. Terus pas kuliah lapangannya tuh, kamu tahu gak sih sebenarnya tujuan dari kuliah lapangannya sebenarnya? Nah, kalau aku sendiri ya, opini aku sendiri buat tujuan dari kuliah lapangan itu yang pertama ngebawa kita dong secara langsung. Oh ini nih lapangannya anak oceanografi. Terus mengaplikasikan apa-apa aja nih teori-teori yang udah diajarkan langsung di lapangan. Gitu. Kalau dari dia sendiri gimana nih? Mungkin kalau dari aku POV asisten aja ya. Asisten benar ini. Nah kalau misalnya dari asisten itu kita minggu pertama bahkan kita persiapan untuk
Pendos dan Osbio angkatan 23 itu cuman spare sekitar 1-2 bulan. Jadi dalam spare seperti itu kita udah nyiapin modul dari modul 1 sampai 6. Itu ya mungkin ada beberapa yang telat yang modulnya karena kita juga persiapannya sangat mendadak. Terus setelah dari persiapan modul kita adain pertemuan 2-3 kali. Itu yang pertama untuk pengenalan dan persiapan, yang kedua itu pengenalan alat, dan yang ketiga itu persiapan di hari H. Nah, untuk spek dan segala macamnya kami sesuaikan juga dari yang tahun lalu karena apalagi mereka udah 2 mata kuliah yang digabung jadi satu. Tapi kalau misalnya perhitungan aku sendiri ini secara pribadi dan mungkin dengan teman-teman asisten yang lain ngerasa ya 2 mata kuliah yang dijadikan satu tuh ya terlalu chaos gitu. Jadi kegiatannya terlalu rapet, padat susah, banget tadi iya. ya, padat banget waktu kuliah lapangannya. Terus dari sudut pandang asisten nih, kira-kira modul apa aja sih yang ada pas waktu kuliah lapangan kemarin, yang angkatan 23 dong? Waduh, Atau mau dari sudut pandang asisten Sudut atau pandang dari asisten dulu deh. dari asisten dulu mungkin ya, sebelum dari Pokoknya yang kuliah lapangannya. di kuliah lapangan kemarin Osbio dan Pendos. Yang pertama itu pastinya tentang plankton ya teman-teman. Yang kedua itu tentang aku lupa. Aduh. Tentang sedimen. Nah, sedimen. sedimen. Terus itu Pendos ya. Iya, Pendos. benar, sedimen. Yang ketiga tentang batimetri. Iya, Berarti Pendos batimetri, juga. iya. Yang keempat Pasang surut. pasang Iya, Pendos benar, juga berarti. iya. Benar juga. Yang kelima Nekton. Nekton, berarti Iya. Osbio. Osbio. Yang keenam Benar, yang keenam. Itu tentang ini, apa sih namanya? Arus. Arus, berarti Pendos Iya, juga. Iya, Oke. tentang arus. Terus tadi kan dari asisten ada tambahan gak kira yang belum disebut? Kayaknya udah sih. So far tuh itulah intinya tentang si arus gitu-gitu. Terus gini, alat apa aja yang dipakai kalau misalkan kulap? Itu kan kayaknya pasti kayak ngukur arus, itu pakai alatnya dong. Terus kualitas air laut, itu pasti pakai alat juga dong. Nah, alatnya tuh ada apa aja sih? Oke, mungkin yang aku ingat sih aku dari modul aku ya. Yang pertama itu ada current meter, di sini bisa dilihat ya teman-teman current meter gambarnya. Terus ada Oke. bar check juga bisa dilihat ya, teman-teman bar check. Terus ada apa lagi ya? Fish finder juga bisa dilihat fish finder. Ya kayak gitulah pokoknya banyak. Pokoknya lebih berfokus juga ke batimetri kedalaman laut kayak gitu teman-teman. Ada CDT juga. Ah, Terus habis CTD. Iya, CTD. CTD. Ya, benar-benar salah. CTD. Maaf ya teman-teman, maaf ya teman-teman. Ya, terus habis itu ada plankton net. Iya, Kebetulan aku plankton tuh dapat modul 5 kemarin pas bagian kapal waktu narik plankton tuh bener-bener kayak pakai plankton net kan. Iya. Tuh bener-bener seru sih kayak nggak kebayang banget sih, excited juga. Oke, jadi cukup padat juga ya berarti ya kuliah Padat lapangannya banget. untuk yang kemarin. Terus selain tadi ngapain aja di kuliah lapangan, ada gak kayak momen yang sangat-sangat berkesan kayak wah gila ini pas kuliah lapangan itu kacau banget. Kalau dari POV aku Iya, dulu ya. dari kamu dulu nih. Jujur sebagai angkatan 23 tuh kita tuh kan berharapnya tuh kayak mulus, lancar gitu ya kan. Terus ada juga nih cerita-cerita dari kakak-kakak tingkat sebelumnya kayak awas nanti muntah laut gitu-gitu, mabuk gitu-gitu. Terus kita tuh enggak sepanjang perjalanan tuh bener-bener enjoy gitu loh. Kayak kita bener-bener menikmatin si perjalanannya itu. Terus habis itu ada nih satu momen. Jadi kan karena emang waktunya bener kata kakak asisten tadi tuh bener-bener singkat. Terus jadi chaos banget itu udah nggak beraturan sesuai modul. Jadi kayak ada rombakan gitu ya kak, karena emang melihat dari si kekeosannya ini. Terus dan ternyata tuh di Pulau Tunda tuh musim hujan kan. Terus ada satu momen di kelompok aku itu kan kita tuh lagi liatin CTD, ya kan. Nah itu tuh, terus tiba-tiba hujan badai gitu. Terus kita tuh bukan menyelamatkan diri sendiri, tapi kita nyelamatin alat. Kayak kita harus payungin alat sampai kayak si payungnya tuh kayak keangkat gitu loh. Terus habis itu kita balikin lagi payungnya buat ngelindungin si alat. Dan itu kayak sampai kita lari-lari buat nyelamatin alat. Tapi itu bener-bener kayak, oh ternyata ini ya, alat lebih penting daripada nyawa. Oke. Keren banget sih. Berarti alat dulu baru nyawa. Iya benar. Ada nyawa dulu ya harusnya. Tapi nyawa dulu ya. Oke. Tapi kayak kita tuh deg-degan banget gitu Iya. loh. Ini pas kita sampai tempat teduh pun kita langsung lihat ini alatnya kenapa-napa nggak ya, ini alatnya kenapa-napa nggak ya, langsung kita tisuin gitu-gitu deh. Pokoknya kita rawat, kita jaga banget lah pas ada badai. Jangan itu. lupa di tap-tap dong. Iya benar, di tap-tap nggak boleh digesek ya Gak teman-teman. boleh digeser ya. Iya benar. Tapi kayak
dengar ada badai dari Oh. dia. Kebetulan waktu itu aku posisinya lagi di kapal. Jadi sebenarnya kita udah nanya dulu nih ke nelayan, Pak ini aman gak kira-kira Pak? Katanya iya aman. Terus kita lanjutlah ngambil data kan. Iya. Taunya di data terakhir itu terjadilah badai tiba-tiba yang bener-bener ombang-ambing semuanya. Tapi ya sebenarnya gimana ya? Kita juga bukan nyalahin nelayan ya sih. Cuman kayak kita emang lupa aja kalau misalnya bapak nelayan itu kan ngomong aman karena dia parameternya buat melaut kan bukan buat ngambil data. Bukan ngambil data. Jadi salah kita juga. Bener-bener. Iya, ada gap di Pertanyaannya situ. kurang lengkap ya. Iya, Bener benar, sih. iya. Gitu banget sih. Jadi setelah badai udah aja langsung pulang gitu. Terus momennya ini Kak apa? Apa? Momen yang kayak berkesan di kapal. Berkesan di kapal sebenarnya ada kesalahan sih di penurunan tabung Nansen. Nah kan sebenarnya tabung Nansen harusnya vertikal ya, karena arusnya di Pulau Tunda itu kencang, jadi seharusnya vertikal ke bawah, ini malah horizontal gitu. Jadi ditarik ke iya, bawah. kedalamannya nggak Jadi nyampe, lurus. ditarik terus. Gitu. Cuman nggak tahu silakan malah data di rumah. Oke, silakan untuk teman-teman ya. Iya benar-benar. Oke, terus dari tadi momen-momen yang sangat berkesan dari kulap kemarin tuh pandangannya tentang OSE setelah dan sebelum kulap. Oke. Mungkin dari Mungkin POV dari Ya, aku ya POV yang dari yang dari TPB peserta masuk ke gitu ya. jurusan. Oke. Mungkin POV dari aku nih sebagai anak TPB yang baru masuk ke jurusan tuh awalnya tuh kita kayak mikir nih ya OSE itu kan kita tuh dengar nih OSE itu kayak ngoding gitu-gitu kayak aduh suntuk banget, capek banget. Terus kita juga dengar ada kuliah lapangannya ya itu tadi karena kita nanya-nanya tentang pengalaman cutting ya kan jadi kayak yang di bayangan kita tuh kuliah lapangan tuh capek terus habis itu kayak cuman berfokus sama data tapi walaupun kemarin tuh chaos yang karena 2 mata kuliah langsung digabung tapi kita nggak merasa kechaosan itu kita bener-bener enjoy walaupun kayak habis ambil data ini langsung ambil data balik lagi ke sana terus langsung ke utara lagi ambil data tapi bener-bener enjoy dan kayak merubah pandangan kita bahwasanya di OC itu emang ya selain ada hektiknya ada juga bener-bener pikniknya gitu dapat sih pikniknya dapat banget. Dapet ya, banget, begini. dapet banget. Tapi capek. capek sih cuman terbayarkan gak sih ya bener Dari sudut pandang asisten nih kira-kira. Iya, bener-bener. Pesertanya seru banget nih. Iya, sebenarnya kalau ada asisten juga bakal seru banget. Cuman kalau misalnya upah jalannya cepet dengan duitnya. Seru banget. Itu boleh di cap ya. Oh, nggak boleh. Boleh. Oke. Seru juga ini, seru juga ya. Seru, Kalau oke, nanti oke. di apa namanya? di tit gitu ya. sensor. Oke. Sebenarnya seru karena ya dulu mungkin kita ada marah-marah kenapa sih asisten bukannya bantuin tolongin apa. Sekarang kan karena kita udah di posisi asisten juga kita lebih paham gimana chaosnya untuk nyiapin praktikannya, belum yang praktikannya apa ya? Maksudnya tuh kayak Susah diatur, iya benar. Yang lari ke sana ke sini, iya, ya benar. Berenang atau Iya, atau benar, mancing, benar, iya. ada cerita mancing atau cerita berenang atau bahkan cerita tenggelam. Tenggelam mungkin. Iya, kadang ya ada aja ya. Ada aja, jadi ya kita lebih paham gitu. Ternyata apa ya, di pendosin itu sebenarnya bukan cuma ajang belajar, cuman kayak ajang jadi kita ngelatih tanggung jawab kita. Gimana kita udah dikasih kepercayaan untuk ngambil data, mengeluarkan duit untuk ngambil data di pulau tersebut, kita juga harus bertanggung jawab atas data yang kita ambil gitu. Aku juga mau garis bawain. Jadi kemarin tuh di tiap orang tuh bakal ada pembagian modul gitu loh. Jadi setiap kelompok itu kan ada terdiri dari beberapa orang. Nah si beberapa orang ini tuh dibagi-bagi modul sama ketua kelompoknya. Dan setiap kelompok tuh ada ini ya tanggung jawab alat. Yeah. Jujur di aku juga pelajaran yang ngena banget tuh teralat ya. Bener-bener kayak melatih tanggung jawab tuh bener-bener harus dilakukan. Karena kayak kita tuh jadi nggak tenang. Terus habis itu kayak kita lebih mikirin alat. Kayak nih kan contoh alat kita habis dipakai. Terus kita langsung buru-buru ini kayak ngebersihin gitu. Karena kan itu udah jadi tanggung jawab kita Iya, kan. iya. Terus bahkan kayak tutupnya ini terus kita langsung kayak tutupnya mana gitu. Kayak bener-bener riuh satu kelompok itu seru banget sih.
apalagi pas pembagian modul tuh kita juga harus dilatih gimana caranya kita bisa memahami modul itu, terus konsultasi sama asisten, terus asistennya juga yang ngebantu banget, kayak kita nanya kayak ini Kak, ini gimana penggunaannya, terus habis itu asistennya ngejelasin. Itu benar-benar kayak ngebantu banget sih adanya asisten waktu kulap. Jadi merubah sudut pandang. Iya, benar-benar Dari merubah sudut kulap. pandang banget. Jadi kuncinya apa? Sering-seringlah kulap. Iya. Iya benar. Sering-sering kulap. Kuncinya juga masuk OSE. Iya, kuncinya masuk Kalau OSE. masuk nggak bisa pulang. Masuk OSE iya. Sobat OSE, jangan lupa masuk OSE. Berarti. Oke, jadi setelah bincang-bincang terkait ke lapangan, kira-kira ada gak sih kesan-pesan buat sobat OSE biar nanti kalau kuliah lapangan lagi tuh enggak dilakukan? Nanti kayak kesalahannya atau kesan-pesannya kayak Apa yang harus dan tidak harus? Iya, dan Iya. tidak harus. Mungkin dari asisten dulu nih, kan ada Oke. tidak dan harus Asisten dilakukan. ya, Iya, benar. asisten. Nah, dari aku mungkin yang harus itu kita prepare yang benar. Jadi kita tahu modulnya apa dan tahu kita harus ngapain nantinya. Yang kedua itu alat-alat juga, jangan lupa, jangan sampai ada yang ketinggalan. Dan yang ketiga tetap enjoy aja. Karena pusing terlalu banyak, terlalu fokus juga nggak benar gitu, nggak bagus. Jadi kita manfaatkan juga untuk gelap ini untuk kita berlibur ya. Iya. Nah, yang tidak harus, Piknik kayaknya yang tidak harus. tidak boleh apa ya? Tidak boleh hanya fokus di pikniknya aja. Iya, jadi ya silakan aja kalau semua bawa pancingan, tapi di waktu yang kosong gitu. Oke. Jangan bawa pancing di saat mengambil data, bisa aja dihajar masa. Diajar masak. Ya, itu. Ya bisa jadi diajar Ya, masak ya. boleh berenang, tapi nggak pas ngambil data, gitu. Oke. Boleh hanyut tapi jangan di kolam. Boleh. Hanyutnya kalau di kolam apa boleh ya? Boleh. Boleh kalau di kolam. Kalau di kolab nyusahin siapa nih? Susah semuanya. Semua itu tadi sebenarnya. Oke. Oke, dari- Mungkin nah, pandangan dari aku ya, dari praktikannya yang nggak boleh, yang boleh dilakukan dulu nih, itu pertama enjoy banget. Pokoknya kayak walaupun kalian ada pembagian modul, ada tanggung jawab alat, ya udah jaga karena itu udah jadi tanggung jawab kita kan. Terus yang kedua, pokoknya bener-bener lah ngambil data karena itu bakal kepake buat praktikumnya kan. Iya. Nah, terus habis itu yang ketiga, prepare lah sejauh-jauh hari mungkin karena alat apa namanya spek dan apa yang kamu bawa itulah kayak nyawa kamu. Ya, bener kan? Ya betul. Oke, yang Ingat tidak boleh peraturan dilakukan pertama. ya. Yang tidak Yang dilakukan. tidak boleh dilakukan main-main saat ambil data. Tuh, terus habis itu kedua susah diatur asisten. Yang ketiga nggak boleh chinlock di kulap ya. Nggak boleh chinlock di kulap. Oke. Kok nggak boleh? Ya kan? Kenapa? Enggak. Kenapa? Ya, nggak ada. Bercanda. Bercanda, Nanti bercanda. nanti tolong Sobat dicontoh. OSE ini bercanda ya berarti tapi Tapi boleh kok, dicoba. boleh dicoba tapi. Iya, boleh dicoba. Kulap di Oke, gitu chinlock nih. di kulap. Rating sih, rating seberapa seru kemarin pas waktu kulap. Biar sobat OSE tahu kayak seru banget, seru aja atau biasa aja. Gitu. Rate-nya dari berapa nih? Paling tinggi? Dari 1 sampai 10 aja. Oke. Kalau dari aku sendiri 1.000.000 deh. Oh iya, 1.000.000 udah. Melebihi 10 Over bener-bener banget ya? over banget. Karena pertama mungkin kita excited banget kulap pertama dan kedua tuh momennya tuh dapet gitu loh, dapet yang bareng-barengnya walaupun chaos tapi tetap enjoy. Jadi 1.000.000. Walaupun capek tapi tetap 1.000.000. Kalau dari aku 11 lah cukup. 11. Soalnya setelah pulang ada laporan lagi. Iya. Iya. Apalagi asisten ya. Benar banget. Jadi 11 sudah cukup lah. Anggaran Udah 11 per apa 10 juga kan. Tapi kita juga ada laporan Nah, nih itu ya. dia. Data meleng sedikit ini Nah, ya. itu. Boleh sedikit laporan. Iya. Ya terus ini saran buat sobat OSE yang mau masuk oceanografi. Oke. Dari aku dulu ya. Iya. Mungkin buat adik-adik TPB atau yang SMA yang mau masuk ke ITB terus mau masuk oceanografi, buruan masuk. Nggak usah pikir panjang deh, nggak usah banyak-banyak berpikir. Pokoknya kalian harus join OSE karena ya dilihat sendiri kan kita bener-bener enjoy kulap. Terus kulapnya juga baru semester 3 kayak udah kulap ke Pulau Tunda coy gitu, kayak keren banget nggak sih? Terus kayak tadi kan ini praktikan aku, asisten aku, sorry asisten aku kan, Ketukar ya? oh iya semester 5 nih, Iya. udah 3 kali kulap, aduh bayangin dong, Belum sekeren semester itu, depan ya? iya belum semester depan, Bener. sekeren itu OSE, pokoknya kalian gak usah pikir panjang, join aja OSE, oke?
Kalau dari aku, Dari mas-mas asisten. masuk aja sih. Soalnya kamu nggak akan tahu sebagaimana serunya kalau kamu belum ngerasain. Iya, benar. Iya. Makanya segala hal yang buruk nanti aja dipikirinnya, makanya masuk dulu aja karena ya apa salahnya kita mencoba dan inilah tempat untuk kalian mau belajar dan juga bermain. Iya. Udah kayak TK ya? Belajar dan bermain. Belajar dan bermain. Iya, benar-benar. Oke. Mungkin itu merupakan topik terakhir kita nih. Aduh. Buat sesi kali ini. Mungkin kapan-kapan nanti aku bakal manggil lagi. Dan berarti aku bakal berterima kasih banyak-banyak karena udah mau hadir nih di podcast soal oceanografi. Iya. Oke, makasih buat Dio dan buat Nora karena udah hadir. Semoga tadi pengalamannya, pesan-pesannya tersampaikan ke Sobat Ose ya, dan mereka bisa belajar nih dari pengalaman. Jadi enggak melakukan kesalahan yang udah terjadi Iya, ya, ulang. benar. Bener, oke, makasih dan sampai jumpa. Oke, Oke, dadah. Bye. Jangan Oh, lupa. belum beres. Oh, tapi dulu. Oh, iya, belum. Ada yang ketinggalan nih. Jangan lupa buat Sobat Ose untuk follow Instagram Komisariat HMO Triton ITB ya. Dan terima kasih karena udah nonton tentunya. See you in the deep. Bye-bye. See you di deep. See you in the deep. Nah.